Shalom, selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat kan? Pagi ini kita mau kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan cerita firman Tuhan pagi ini judulnya adalah Paskah. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus yang dirayakan oleh seluruh manusia yang ada di dunia. Dan kita pagi ini juga sedang merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Semuanya sukacita? Oke, kalau semuanya senang dan sukacita, Kakak Anje mau memulai cerita kita pagi ini. Sudah siap? Oke. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan seisi bumi. Di dalamnya ada tumbuh-tumbuhan, di dalamnya ada binatang, di dalamnya juga ada manusia. Nah, Tuhan membentuk manusia pada hari yang ke-6 seperti gambar dan rupa Allah. Manusia laki-laki itu bernama Adam dan manusia perempuan itu bernama Hawa. Akhirnya Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Di Taman Eden manusia hidup. Adam dan Hawa hidup. Mereka makan dari buah-buahan yang ada di taman itu. Mereka senang sekali karena taman itu sangat indah. Tetapi ada satu waktu di mana Allah tidak mengizinkan Adam dan Hawa makan dari pohon di tengah taman. Pohon itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi Adam dan Hawa mereka penasaran. Akhirnya mereka tidak taat dengan perintah Tuhan. Adam dan Hawa makan buah itu dan Tuhan marah kepada mereka. Karena tidak taat kepada Allah, maka mereka diusir keluar dari Taman Eden. Adam dan Hawa tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden. Dan mulai hari itulah manusia hidup dalam dosa. Manusia mulai melakukan dosa. Tidak bisa lagi mendekat kepada Allah. Pada zaman berikutnya, para nabi bernubuat akan datangnya Mesias, Sang Juru Selamat itu. Dan tiba waktunya lahirlah Sang Juru Selamat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus di kota Bethlehem di Israel. Dialah yang akan menebus dosa seluruh manusia yang ada di dunia. Tuhan Yesus ketika ada di dunia, Tuhan Yesus mulai menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus mulai mengajar di bait-bait suci. Tuhan Yesus mulai menyembuhkan. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi semua orang. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka dan mereka bersukacita karena mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka bersukacita karena mereka telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus.
Satu waktu Tuhan Yesus menyatakan kepada orang-orang di sekitar, kepada murid-muridnya, bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Tetapi orang-orang yang di sekitarnya tidak percaya kepada Dia. Mereka mulai menangkapnya. Mereka mulai menghukumnya. Yesus disiksa. Tuhan Yesus dipaksa untuk memikul kayu salib. Wow, kayunya berat sekali. Tetapi Tuhan Yesus yang tidak berdosa itu, yang tidak bersalah, harus memikulnya. Ia harus dicambuk. Dan tubuh Yesus mulai berdarah. Dia mulai kesakitan. Pada saat itu kepalanya harus dimahkotai duri. Tangan dan kakinya pun harus dipaku. Lambungnya ditusuk. Tuhan Yesus rela disalibkan agar anak-anak kita semua bisa masuk ke surga. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Akhirnya pada jam 3 sore ketika Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mati. Jam 3 sore Tuhan Yesus mati. Kemudian mayat Tuhan Yesus dikuburkan. Teman, keluarganya, murid-muridnya sedih sekali ketika melihat mayat Yesus terbaring di dalam gubuk. Tiba-tiba di hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Wow, Tuhan Yesus hidup kembali. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Maut tidak bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menang atas maut. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan kita yang baik. Dan pada saat itu perempuan-perempuan, ada Maria Magdalena, ada murid-murid Tuhan Yesus, mereka mulai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka yang tadinya tidak percaya, mereka mulai percaya karena mereka melihat, wow, benar, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan. Semua murid-muridnya bersuka cita. Dan pada hari itu semua murid-muridnya berkumpul dan mereka melihat Tuhan Yesus naik kembali ke surga dengan kemuliaannya. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang luar biasa. Hari ini kita semua sedang menantikan kedatangannya kembali ke dunia untuk menjemput anak-anak, menjemput kita semua yang taat, kita semua yang mengasihi Tuhan Yesus, kita semua yang dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, kita semua akan dijemput Tuhan bersama-sama masuk di dalam kerajaan surga. Oke, ada yang mau masuk surga? Kalau mau masuk surga, mau tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga, berarti kita harus jadi anak yang baik. Kita harus jadi anak yang taat kepada perintah Tuhan, harus jadi anak yang hormat kepada orang tua, mengasihi Tuhan Yesus. Maka
kelak nanti ketika Tuhan Yesus datang, kita semua akan diangkat Tuhan dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Oke, pagi ini cerita Kakak Anje sampai di sini. Kita semua tahu tentang Paskah itu. Ya, Paskah adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus menang atas maut. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, pagi ini kita punya ayat hafalan. Mari buka Alkitab sama-sama dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayat hafalannya berbunyi seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua akan beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Semuanya senang? Semuanya bersukacita pagi ini? Kita harus bersukacita karena kita punya Tuhan Yesus yang menang, mengalahkan maut. Oke adik-adik, demikian cerita kita pagi ini. Jangan lupa ayat hafalannya harus dihafal, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi ini. Selamat merayakan Paskah buat anak-anak semua yang ada di rumah masing-masing. Doa Kakak Ance semua kita tetap sehat, semua kita tetap kuat, semua kita dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.